Halo teman-teman, kali ini saya akan share bahayanya surat peringatan dari Shopee Paylater kepada nasabah Galbay. Nah, video ini saya buat karena kemarin teman saya curhat, dia barusan dapat yang namanya surat peringatan dari Shopee Paylater. Itu berwujud kertas seperti itu dan dialamatkan ke rumah kita ya teman. Jadi developer sudah tahu tentang alamat kita dengan mengirimkan surat peringatan seperti ini. Nah, surat peringatan dari Shopee Paylater akan saya tunjukkan di video kali ini, teman-teman bisa lihat saja untuk detailnya seperti ini. Jadi di situ tertera nama kita, tertera alamat kita, dan tertera yang namanya detail tagihan kita dan kenapa nggak bayar seperti itu ya teman. Jadi itu surat peringatan pertama jika kita nggak bayar. Nah, jika teman-teman sudah kena yang namanya surat peringatan, itu mohon tulis di kolom komentar untuk bisa curhat masalah ini. Nah, sekarang tanggapan saya gimana dan solusi mengatasinya gimana? Nah, yang pertama teman-teman harus paham bahwa ini adalah salah satu risiko jika kita Galbay di aplikasi Shopee Paylater. Karena di kota-kota besar seperti misal Jakarta atau Jabodetabek itu ada yang namanya developer, dan itu biasanya akan mengirimkan pertama surat peringatan seperti ini ya teman. Ini surat peringatan dari Shopee Paylater. Ini kalau sudah dapat Shopee Paylater peringatan ini berarti kita dalam bahaya. Maksudnya gimana? Karena kita sudah dipantau oleh yang namanya debt collector Shopee Paylater. Nah, kalau dapat surat peringatan itu biasanya 1 minggu kita nggak bayar, maka akan ada debt collector yang akan datang menagih ke rumah kita. Jadi ini bisa teman-teman lakukan sebagai sinyal ya teman. Jadi kalau dapat surat peringatan berarti nanti seminggu lagi akan ada debt collector yang menagih teman-teman. Teman-teman harus siapkan mental, siapkan yang namanya pengetahuan tentang SOP penagihan dari debt collector di Shopee Paylater. Ini sudah diatur OJK di yang namanya POJK nomor 19 tahun 2023 yang mengatur tentang tata cara penagihan debt collector. Ini wajib teman-teman tahu dan pahami agar nanti pada saat debt collector datang teman-teman bisa langsung ajak berdebat atau ngobrol ya teman. Dan kalau teman-teman tidak punya kuat mental, yang sudah cuekin saja, nggak perlu yang namanya berkomunikasi lebih intens lagi dengan developer, karena niat teman-teman ya mau di Galbay, tidak ada niat yang lain. Itu jika teman-teman sudah didatangi developer, tapi saya berkeyakinan bahwa sedikit sekali orang yang kena yang namanya surat peringatan ini, karena yang namanya developer Shopee Paylater itu masih seputar di Jabodetabek, itu pun cuma di kotanya, tidak menyebar ke seluruh ya teman. Jadi menurut saya ini cuma orang-orang tertentu yang dapat. Biasanya orang yang punya pinjaman di atas 10 juta yang akan dapat surat peringatan ini. Kalau teman-teman hutangnya cuma 500.000, 800.000, ini tidak akan mungkin kena surat peringatan karena ya males menagih, karena hutangnya cuma kecil, nanti fee dari developernya cuma sedikit. Karena developer itu aslinya adalah pihak ketiga yang disewa oleh pinjaman online untuk menagih teman-teman. Jadi bukan dari pinjaman online tersebut, dari pihak ketiga ya teman. Jadi mungkin akan menagihnya juga pilih-pilih orang, pilih yang punya nominal pinjaman besar, tidak pinjaman kecil. Kalau pinjaman kecil biasanya akan diabaikan ya teman. Pinjaman 300.000, 500.000 itu tidak akan ditagih karena males, cuma sedikit sekali, jadi nanti fee-nya juga dapatnya cuma sedikit. Jadi lebih baik fokus kepada orang yang punya nominal besar dan tinggal di kota besar, dan orang yang takut mentalnya ciut seperti itu ya teman. Itu adalah orang-orang yang langsung ditagih oleh developer dan rajin didatangi oleh developer. Nah, kita kembali ke pokok permasalahan. Kalau sudah dapat surat peringatan Shopee Paylater, terus tindakannya gimana bang? Ya teman-teman, coba saja untuk pasrahkan diri, karena mungkin teman-teman harus bersiap mental karena seminggu lagi developer akan datang. Jadi seminggu sebelum developer datang, teman-teman harus yang namanya tambah pengetahuan tentang penagihan developer, lebih bersabar lagi, lebih pasrah lagi tentang masalah ini. Jadi jangan sampai teman-teman malah yang namanya takut atau terintimidasi. Jadi jangan pernah melakukannya itu. Tetap semangat, tetap kuatkan mental, nggak perlu takut. Ini cuma penagihan saja, tidak akan merembet ke kasus hukum yang lain. Ini kasus perdata, jadi nggak akan mungkin menyeret teman-teman ke meja hijau atau yang lainnya. Jadi teman-teman lebih paham tentang ini dan lebih tenang hidupnya tentang masalah ini. Dan saya ada video singkat dari saya tentang bahayanya surat peringatan dari Shopee Paylater. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan bisa mengambil manfaat dari video ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.